Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu kita telah belajar tentang mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Nah, pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Maka, mari simak audio ini dan pahami dengan baik. Perlu kalian tahu bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasannya. Sebelum kita menyimpulkan teks eksposisi, hal utama yang harus kita lakukan adalah mencari informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Dengan apa? Dengan cara membaca dengan saksama. Setelah mendapat informasi yang terkandung dalam teks eksposisi, maka kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memahami gagasan umumnya pada setiap paragrafnya. Nah, sebelum kita masuk ke gagasan umum atau ide pokok, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Dan lebih mudahnya bisa dikatakan kalimat yang masih umum ini adalah kalimat yang masih memerlukan kalimat penjelas. Nah, kalimat itu mengandung gagasan umum yang artinya adalah kalimat yang menjadi inti paragraf pada. Berikutnya masuk pada pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Pola ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola paragraf umum khusus atau disebutnya paragraf deduktif. Nah, pola paragraf umum khusus adalah ide pokok atau kalimat utama yang terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Contoh, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkat ekspor non migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Nah, jika kalian perhatikan, paragraf di atas ini memperlihatkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum. Kalimat ini merupakan dasar atau induk dari perumusan gagasan yang ada di bawahnya. Itu dinyatakan dalam paragraf tersebut bahwa pembangunan pabrik disebabkan industrialisasi. Nah, industrialisasi ini memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan ekspor non. Kemudian yang kedua, ada pola paragraf khusus umum atau disebutnya paragraf induktif. Nah, kalimat utama ini terletak di akhir paragraf. Hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Pola ini dikenal dengan contoh, gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Nah, jika kalian perhatikan, paragraf di atas dengan jelas mengungkapkan gagasan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Nah, gagasan tersebut terdapat dalam kalimat terakhir. Nah, kalimat-kalimat sebelumnya ini merupakan bukti yang menunjukkan fenomena positif kiprah remaja. Nah, contoh ini disebut dalam paragraf induktif. Kemudian yang terakhir itu ada paragraf campuran. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Contoh, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu. Paragraf tersebut, kalimat utamanya menunjukkan di awal, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit.
Mengapa dikatakan favorit? Karena banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Nah, itu adalah kalimat penjelasnya. Lalu ditegaskan kembali di paragraf terakhir. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Nah, kalimat ini bisa dikatakan adalah kesimpulan dari teks yang tertera di kemudian langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama ada perhatikan judul teks. Nah, dengan memperhatikan judul teks, kalian akan memahami isi dari teks tersebut. Yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Dari setiap paragraf, kalian akan menemukan gagasan utama dengan melihat kalimat awal atau yang disebut dengan deduktif, kalimat akhir atau yang disebut dengan induktif, kemudian kalimat awal dan akhir. Yang ketiga, rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Setelah menemukan gagasan utama setiap paragraf, selanjutnya merangkai kalimat yang ringkas dan sederhana, tapi tidak mengubah makna dari isi teks tersebut. Nah, dari semua pembelajaran kita hari ini semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.